Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Anugrah dari SMA Negeri 4 Kota Bengkulu sebagai calon peserta LDBI tahun 2020. Dan yang terhormat, sebagai pembicara pertama, mosi kita hari ini ialah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum memasuki ranah argumen, latar belakang, serta memberikan penjelasan lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu indeks integritas dan apa itu indeks kejujuran siswa. Indeks integritas adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya, pada saat proses pembelajaran, ada yang namanya penekanan angka kecurangan, yang artinya di sini institusi sekolah memberikan kinerja berbasis kejujuran, yang dimana nantinya kejujuran ini akan digunakan dalam penilaian hal-hal ke depannya Dewan Juri terhormat. Lalu, ada juga indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa ini berkesinambungan. Artinya ketika indeks integritas ini diterapkan, berarti indeks kejujuran siswa ini juga perlu diterapkan. Karena subjek dari indeks integritas sekolah ini merupakan siswa. Dimana artinya siswa di sini menjalankan peran sebagai hal-hal yang diawasi atau hal-hal yang diteliti. Nantinya akan berpengaruh pada indeks integritas sekolah. Lalu apa itu tujuan indeks integritas? Adapun tujuan indeks integritas yaitu adalah peningkatan angka dan potensi kecurangan ujian nasional di ujian terhormat pada saat ini. Artinya, pada saat pelaksanaan ujian nasional atau penilaian akhir-akhir seperti yang ada di negara lain, ada penilaian semester atau sebagainya, indeks integritas sekolah ini diterapkan atau berlangsung secara waktu nyata. Berarti ketika mereka melaksanakan ujian nasional, ujian semester, ujian akhir sekolah dan sebagainya, mereka diawasi oleh pihak sekolah yang nantinya akan melihat atau menekan angka-angka kecurangan. Mungkin itu nanti akan dilakukan peneguran dalam sistem peneguran ataupun dalam sistem pendataan berapa siswa yang melakukan kecurangan sehingga nantinya bisa diadakan pengukuran tingkat kejujuran. Misalkan dari 100 siswa didapati 25%-nya melakukan kecurangan, artinya ada 75% siswa yang tetap melaksanakan kejujuran. Nah, disinilah nanti akan didapatkan indeks data kejujuran Dewan Juri terhormat. Lalu apa hubungannya seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa? Hubungan dari penerimaan mahasiswa baru menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa adalah seperti yang kita ketahui, mahasiswa baru ini nantinya akan bekerja di institusi pemerintahan, baik di lembaga dalam negara maupun di luar negara Dewan Juri terhormat. Artinya Dewan Juri terhormat, ketika penerimaan mahasiswa baru ini didasarkan pada indeks integritas dan indeks kejujuran siswa seperti yang saya katakan tadi, yang dimana terjadi penekanan angka kecurangan, bisa dipastikan di sini akan ada penyempitan kesempatan untuk tingkat korupsi Dewan Juri terhormat, sehingga negara dengan tingkat korupsi tinggi ini bisa fokus untuk menurunkan atau memperkecil angka korupsi mereka Dewan Juri terhormat. Ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengambil tindakan untuk memperkecil ruang lingkup korupsi Dewan Juri terhormat. Karena ketika pribadi-pribadi atau individu-individu telah dibekali dengan mental atau kepribadian anti korupsi seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi atau dengan indeks kejujuran siswa tadi, di sini akan terjadi penyempitan angka kesempatan korupsi Dewan Juri terhormat. Lalu Dewan Juri terhormat, apa indeks yang bisa mengatakan suatu negara itu termasuk negara dengan korupsi yang tinggi? Yang pertama, indeks negara korupsi rendah itu 1 sampai 2,8, indeks negara sedang itu 3 sampai 5 poin, dan indeks tinggi itu 5 sampai 10 poin Dewan Juri terhormat. Dan rata-rata negara di dunia ini berada pada indeks 3 sampai 5. Artinya ini ketika tidak diambil tindakan, maka otomatis akan berangsur-angsur naik ke indeks 5 sampai 10 Dewan Juri terhormat, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan sistem integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa ini ketika menerima mahasiswa baru Dewan Juri terhormat.
Dewan Juri Terhormat, mengapa hal-hal seperti ini bisa muncul ke publik Dewan Juri Terhormat? Karena pada dasarnya pada beberapa tahun terakhir ini maraknya kasus korupsi di negara-negara dalam beberapa tahun terakhir Dewan Juri Terhormat. Seperti Indonesia sendiri, dalam 2 tahun terakhir sedang marak meningkatnya Dewan Juri Terhormat. Tetapi Dewan Juri Terhormat, oleh sebab itu, pemerintah mengambil inisiatif lagi dan lagi untuk menerapkan sistem indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam menerima mahasiswa baru demi untuk memperkecil ruang lingkup kesempatan korupsi pada ruang lingkup kerja dan nanti Dewan Juri Terhormat. Dewan Juri Terhormat masuk ke ranah argumen. Dewan Juri Terhormat, berdasarkan tahun 2018 pada survei penilaian integritas yang diadakan KPK, rata-rata indeks integritas di sejumlah lembaga negara berada di angka 68,75%, artinya meningkat dari 66% pada tahun 2016 Dewan Juri Terhormat. Nah, perlu kita ketahui juga, pada tahun 2017 dan tahun 2018 merupakan pelaksanaan UNBK paling berhasil Dewan Juri Terhormat, atau tingkat kecurangannya hanya sekitar 12% dan merupakan kesalahan dari siswa sendiri Dewan Juri Terhormat. Artinya di sini ketika pelaksanaan UNBK ini berhasil atau ketika pelaksanaan ujian-ujian lain berhasil berdasarkan sistem integritas dan melakukan angka penekanan kecurangan, artinya terjadi pengaruh terhadap ruang lingkup dunia kerja dan integritas ini menaik, tingkat korupsi menurun Dewan Juri Terhormat. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat diinginkan oleh tim pemerintah, sehingga pemerintah lagi dan lagi ingin menerapkan sistem ini Dewan Juri Terhormat. Dewan Juri Terhormat, bukan sistem ini tidak berhasil Dewan Juri Terhormat, di negara-negara lain pun telah diterapkan. Salah satu contohnya di negara Finlandia Dewan Juri Terhormat, di mana menempati peringkat 1 negara terbersih. Mereka mengadakan sistem integritas sekolah ini Dewan Juri Terhormat, dengan dibarengi dengan sistem pendidikan yang terbaik. Mereka tetap melaksanakan sistem integritas sekolah ini Dewan Juri Terhormat karena mereka menganut kepercayaan bahwasanya ketika murid atau siswa-siswa telah dibekali dengan karakter yang baik, otomatis hasilnya nanti kepemerintahan akan baik Dewan Juri Terhormat. Sekian dari tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.